Ya, karena dari awal Tuhan sendiri sudah menaruh hukum Taurat di satu sisi, kasih karunia di sisi yang lain. Dan dua kutub yang bertentangan, bertolak belakang. Manusia menyeimbangkan, Tuhan meletakkan keduanya bertentangan. Apa buktinya, Pak? Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus. Musa, Yesus. Beda kan? Karena dosa satu orang, yaitu Adam, dosa masuk dan terjadilah maut. Ya, lebih benar lagi kasih karunia, yang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan reign in life, berkuasa dalam hidup oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua kutub yang berbeda. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sudah lihat ya, terjadi pemisahan dua kutub yang berbeda. Yang satu tuntutan, yang lain kasih karunia adalah supply. Tuntutan, supply. Gampang ya? Jadi saudara tidak lagi di bawah tuntutan. Hukum Taurat kudus, benar, adil, tetapi tidak bisa menjadikan manusia kudus, benar, adil. Bahkan yang terbaik dari antara orang, daripada manusia, tidak bisa diselamatkan dari hukum Taurat. Gagal oleh hukum Taurat. Tetapi kasih karunia yang terburuk dari manusia dapat diselamatkan. Kalau mau percaya dan menerima. Begitu mudah. Karya manusia, fokus manusia, karya Yesus. Sempurna, fokus Yesus. Ya, shalom, saudara yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara, dengan mudah saudara mendengar firman Tuhan, sehingga saudara dapat memandang Yesus dan diubahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan semakin besar. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, manusia yang lama di bawah hukum Taurat, pelayanan kematian, dakwaan, tuntutan, mengharapkan penghukuman sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah, pelayanan roh yang menghidupkan, hukum roh yang menghidupkan, suplai Tuhan sudah datang. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena Kristus Yesus itu indah dari segala sisi. Dia itu roti hidup yang sedap, saudara, yang enak. Dia indah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludru. Sebab dia raja segala raja. Tuhan segala Tuhan semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik. Kita nggak kekurangan apapun. Sekaligus dia anak domba yang disembelih bagi kita. Dia yang mensuplai, yang menyediakan, yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sekaligus dia roti hidup bagi kita. Roti hidup yang turun dari surga, firman hidup yang kita dengar hari ini. Dan kita menyukainya, kita menyenanginya. Kita sudah sampai kepada bab yang ke-20, yaitu tentang masalah percampuran. Ya, kalau ada bab atau kalau ada buku dikatakan yang Pastor Prince mau tulis, ya buku ini ditakdirkan untuk berkuasa, destined to reign. Ya. Dan kalau ada bab yang saudara yang terpenting daripada buku ini bagi saya, yaitu bab 20 ini, masalah percampuran. Di sini kita melihat manusia mengharapkan apa? Hukum Taurat. Tuhan mengharapkan apa? Menginginkan apa? Kasih karunia. Dan kita melihat isi hati Tuhan. Di bab-bab sebelumnya kita melihat isi hati Tuhan menyukai Daud, beloved. Kenapa? Karena dia mau bawa Yesus kembali ke Sion. Yesus dan karyanya bersisit, tabut perjanjian. Saudara boleh dengar di
di bab-bab sebelumnya, dan like, subscribe, dan bagikan, share, ya. Dan dia membawa ke Sion. Sion apa? Gereja Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu mengetuk, saudara. Ya, pintu. Kalau ada jemaat atau orang atau gereja yang mau mendengarkan, dia akan masuk, duduk bersama-sama dengan kita, makan bersama-sama dengan kita, menikmati semua karyanya yang sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi kita. Luar biasa ya. Jadi bab ini adalah inti. Tadi kesukaan Tuhan, Yesus dibawa ke Sion. Apa keberatan hati Tuhan terhadap gereja atau terhadap orang? Ya, kita akan mendengar. Karena ini penting. Saudara, saya sendiri pribadi, metanoia, berubah cara berpikir. Saya sendiri tesupa, berubah, bertobat. Tesupa itu bertobat dalam bahasa Ibrani ya, metanoia dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, tesupa. Oleh karena salib Kristus, oleh karena salib Yesus, kita berbalik kepada kasih karunia. Tuhan merindukan hal itu. Jadi sangat penting. Ini menentukan sikap kita. Setelah kita mendengar, kita memutuskan, ya saya mau berdiri di bawah kasih karunia. Dan saya berjaga-jaga, berwaspada. Kenapa? Karena arus dunia, arus mafia agama, arus kontroversi iblis, ya, atau konspirasi iblis yang mengatakan Tuhan kadang-kadang senang, kadang-kadang murka, kadang-kadang menyembuhkan, kadang-kadang memberi penyakit atau kecelakaan. Murka. Wow, ya, itu kontroversi. Ya, membuat Tuhan seolah-olah punya penyakit schizophrenia. Ya, nggak bisa ditebak. Jiwanya sakit. Nggak seperti itu. Amin. Ya, karena itu Tuhan itu mau menunjukkan. Ya, sebagai contoh di dalam buku ini, di dalam jemaat Galatia. Ya, dua contoh yang bagus ya. Satu jemaat Korintus, di mana memiliki perilaku yang parah secara perbuatan. Nanti kita akan lihat. Dan jemaat Galatia, yang notabene adalah jemaat orang baik-baik. Namun, mereka menerima doktrin yang salah. Pengajaran yang salah yang dibawa oleh orang-orang Yudaisme. Orang-orang Kristen Yudaisme membawa kembali mereka kepada hukum Taurat lewat percampuran. Karena itu Tuhan katakan dia enek. Ya, dari awal daripada bab pendahuluan, kalau saudara baca pendahuluan atau kata pengantar daripada buku ini, saudara sudah mendengar bahwa Tuhan itu komplain atau Tuhan itu membuat jebakan berkat kepada Pastor Joseph Prince ya, bahwa engkau tidak memberitakan kasih karuniaku. Pastor bilang, oh, saya memberitakan kasih karunia? Tidak. Ketika engkau memberitakan kasih karunia, engkau menyeimbangkannya dengan hukum Taurat. Dan apa yang manusia katakan keseimbangan, Tuhan katakan percampuran. Dan aku benci percampuran. Seperti dikatakan anggur baru dituangkan kepada kulit kantung yang lama. Rusak dua-duanya, pecah. Tuhan muak ya dengan suam-suam, percampuran. Nanti kita akan ikuti perjalanannya. Ya, jadi jangan kita anggap remeh peringatan ini. Ya, makanya saya katakan kalau ada bab yang paling penting yang mengubah saya pribadi dari percampuran kepada kasih karunia yang radikal. Ya, sehingga Tuhan katakan, sekarang ketika kamu atau saya atau saudara, ya Pastor Prince ya, memberitakan kasih karunia secara radikal, orang akan diubahkan dan diberkati secara radikal. Yes, itu luar biasa sekali saudara. Ya, dan beliau mendapat mandat penuh kuasa dari Tuhan untuk memberitakan Injil yang Paulus beritakan. Injil kasih karunia radikal. Yang Paulus beritakan seperti apa, Pak? Pengampunan segala dosa. Dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah inti pokok persoalan yang Paulus beritakan. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, aku tidak mau tahu apa-apa lagi tentang kamu
mau memberitakan apa-apa lagi selain Yesus dan Dia yang disalibkan. Artinya Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dan Tuhan sendiri meneguhkan, Roh Allah meneguhkan, mengatakan bahwa inilah klausa utama perjanjian baru, bahwa Tuhan melupakan semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dia tidak akan pernah lagi mungkin untuk mengingat. Bagaimana? Gereja-gereja malah mengingatkan dosa. Mau perjamuan kudus, mengingat dosa. Mau gagal, mengingatin dosa. Bukan mengingatkan seperti apa yang Roh Kudus ingatkan. Apa yang Roh Kudus ingatkan? Kebenaran saudara, kedudukan saudara, posisi saudara. Apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib sempurna dan selesai. Karena itu dia juga memberitakan bahwa kita di bawah air terjun darah Yesus menghapus semua dosa kita. Menghapus, membersihkan hati nurani kita yang jahat. Sehingga hati nurani kita atau kesadaran kita bukan kepada tuntutan atau dakwaan atau tuduhan atau mengharapkan penghukuman, tetapi kepada kasih karunia Allah. Karena apa? Hati nurani kita disucikan sehingga sempurna, perfect. Kok bisa, Pak? Karena korbannya sempurna. Amin. Ya, kita akan membuka beberapa ayat hari ini, yaitu dalam 1 Korintus 1 ayat 4, 1 Korintus 1 ayat 4 dan 7 sampai 9. Ya, 1 Korintus 1 ayat 4, 7 sampai 9. 1 Korintus 2 ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 2, Galatia 3 ayat 1 sampai 3 bagian A, Galatia 1 ayat 6 sampai 7, 8 sampai 9. Jadi 6 sampai 9 ya, Galatia 1, Wahyu 3 ayat 16. Nah, tadi saya katakan apa yang kita mau lihat? Perbandingan. Jemaat Korintus, jemaat Galatia. Nanti kita akan lihat. Ya, karena dari awal Tuhan sendiri sudah menaruh hukum Taurat di satu sisi, kasih karunia di sisi yang lain. Dan dua kutub yang bertentangan, bertolak belakang. Manusia menyeimbangkan, Tuhan meletakkan keduanya bertentangan. Apa buktinya, Pak? Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus. Musa, Yesus. Beda kan? Karena dosa satu orang, yaitu Adam, dosa masuk dan terjadilah maut. Ya, lebih benar lagi kasih karunia, yang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan reign in life, berkuasa dalam hidup oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua kutub yang berbeda. Kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sudah lihat ya? Terjadi pemisahan. Dua kutub yang berbeda. Yang satu tuntutan, yang lain kasih karunia adalah supply. Tuntutan, supply. Tuntutan, supply. Gampang ya? Jadi saudara tidak lagi di bawah tuntutan. Hukum Taurat, kudus, benar, adil. Tetapi tidak bisa menjadikan manusia kudus, benar, adil. Bahkan yang terbaik dari antara orang, daripada manusia, tidak bisa diselamatkan dari hukum Taurat. Gagal oleh hukum Taurat. Tetapi kasih karunia yang terburuk dari manusia dapat diselamatkan. Kalau mau percaya dan menerima. Begitu mudah. Karya manusia, fokus manusia, karya Yesus. Sempurna, fokus Yesus. Ya, jadi dikatakan bahwa ada jemaat Korintus yang sebenarnya berperilaku sangat parah. Ya, kekacauan yang sangat besar terjadi di jemaat Korintus. Ya, namun satu kali pun Rasul Paulus tidak pernah mengatakan, "Hei jemaat Korintus yang bodoh." Ya, atau tolol. Ya, bahasanya memang sekeras itu saudara ya, kalau kita baca bahasa aslinya. Nanti kita lihat di jemaat Galatia. Tapi Paulus nggak pernah bilang begitu kepada jemaat Korintus. Padahal terjadi apa? Terjadi kerusakan yang sangat besar. Ya, bahwa saya bacakan aja ya, bahwa Rasul Paulus tidak tetap cool, tetap tenang menghadapi jemaat Korintus. Ya, ini kita buat awalnya dulu. Nanti saudara bandingkan dengan jemaat Galatia.
yang sebenarnya secara perilaku baik-baik saja. Tetapi ternyata doktrin atau ajaran yang salah jauh lebih berbahaya daripada perilaku yang salah. Kita teruskan dulu ya. Jemaat Korintus kita lihat. 1 Korintus 1 ayat 7. Demikian kamu. Ya, kata Rasul Paulus. Menghadapi jemaat Korintus yang gimana? Jemaat Korintus yang kekuil-kuil. Pelacuran. Jemaat Korintus yang melakukan imoralitas. Jemaat Korintus yang saling bertengkar, iri hati, dengki, saling menuntut di pengadilan. Jemaat Korintus yang menyalahgunakan karunia-karunia Roh Kudus. Parah bener ya. Ini kalau punya gereja, punya jemaat seperti ini parah sekali. Tetapi Rasul Paulus tetap berkata apa? Kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kamu gak kekurangan satu karunia apapun, kata Rasul Paulus. Ayat 8, iya, Yesus juga akan meneguhkan kamu, hai jemaat Korintus, sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu, yang ketiga, tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jaminan pasti rapture. Kamu gak kurangan kasih karunia, kamu diteguhkan oleh Tuhan, kamu tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus. Apa sih sebenarnya yang membuat Rasul Paulus confident, begitu yakin terhadap jemaat Korintus? Nanti kita teruskan ya. Hanya kasih karunia sebenarnya. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Artinya apa? Dalam keadaan yang sangat parah. Imoralitas. Kepelacuran berhala-berhala. Kuil-kuil pelacuran berhala. Ya, ada iri, dengki, kebencian, saling menyerahkan, menyalahgunakan kasih karunia-karunia Allah. Ya, Rasul Paulus tetap bergantung kepada kesetiaan Allah. Bahwa Allah yang memanggil mereka itu setia. Kasih karunia-Nya sanggup membereskan semua dosa mereka. Sambil berjalan terus ya. Jadi doktrin yang salah di Galatia, ya nanti kita baca ya, jauh lebih merusak daripada perilaku yang salah di Korintus. Tuhan tetap mengatakan hal-hal yang positif untuk jemaat yang Korintus. Ya, tadi sekali lagi, tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, tidak bercacat, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus terus. Ya, padahal ya, Rasul Paulus itu tidak kompromi untuk Injil. Ya, jadi Rasul Paulus itu tidak kompromi akan Injil. Apa yang Injil yang beritakan oleh Rasul Paulus? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Bukan setuju dengan dosa ya, bab sebelumnya kita udah pernah dengar. Ya, Rasul Paulus, Pastor Josephine, Melki dengan tegas tanpa bisa ditarik lagi membenci dosa. Berada di pihak yang sama dengan orang yang menentang dosa. Dosa buruk, jelek, buruk, busuk, merusak dan lain sebagainya. Tidak ada bagus-bagusnya. Rasul Pastor Prince tidak pernah berkata oke tentang dosa. Saya juga tidak pernah berkata oke tentang dosa. Rasul Paulus juga tidak pernah berkata oke dosa nggak apa-apa. Tidak. Tetapi orang percaya, Rasul Paulus confident, percaya kepada Allah yang setia, kepada darah Yesus, kepada penebusan Yesus, kepada karya yang sempurna Yesus. Hati nurani semua orang dapat perfect. Karena apa? Karena korbannya perfect, sempurna. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Ini yang saya membuktikan bahwa Rasul Paulus itu begitu confident. Ya, begitu yakin. Apa sih Pak confident? Yakin kepada karya Yesus. Sebab aku telah memutuskan. Dia ini mengambil keputusan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Rasul Paulus nggak mau tahu apa-apa tentang perilaku-perilaku orang Korintus. Kecuali Yesus dan karyanya. Ya, dia yang disalibkan ya. Bahasa King James-nya lebih jelas ya. Save Jesus Christ and Him crucified. Save Jesus Christ, Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan salib Kristus, karya sempurna Yesus Kristus. Ya, sama dengan setumpuk pakaian kotor,
Atau nggak usah setumpuk lah, kalau sedikit aja atau tumpukan kain kotor, bau, makin lama makin busuk. Kalau apa? Kalau mesin cucinya rusak. Kalau mesin cucinya tidak bisa berfungsi. Tetapi setumpuk kain kotor, masih ada harapan. Selalu ada harapan. Kalau mesin cucinya baik, bekerja dengan baik. Dan bisa dicuci bersih. Saudara paham? Ya? Amin? Ya, jadi Rasul Paulus hanya di bawah kasih karunia radikal dan karyanya yang sempurna. Ya, pada jemaat Korintus juga. Ya, masalah karena kelompok-kelompok orang, justru masalah itu karena kelompok-kelompok orang yang anti kasih karunia. Makanya disebutnya judul dalam buku ini adalah apa? Masalah percampuran. Masalah percampuran. Ya, orang Farisi, mafia-mafia agama, orang-orang bodoh. Kenapa bodoh? Nanti saudara dengar bagian di Galatia ya, itu dikadalin ya, karena jemaat Kristen dari jemaatnya Yakobus ya, Yakobus mengembalakan di Yerusalem, orang-orang Yahudi Yudaisme datang ke Galatia, mereka memberitakan kasih karunia oke, tapi harus ditambahkan hukum Taurat, sunat, dan berbagai masalah lain. Saudara, secara singkat kalau saya baca, disitulah Tuhan menyampaikan kutuk ganda. Jadi kalau saudara masih gini, wah Pak, saya masih nggak percaya Pak, Tuhan bisa murka, Tuhan juga bisa menghukum. Saudara perhatikan, ada kutukan ganda, itu yang Tuhan suka. Saudara suka. Bagi siapa? Bagi orang yang mencampur adukan Injil yang diberitakan Paulus. Ya, ada perkataan bodoh 2 kali. Ada perkataan, gak kebiri aja kamu sekalian. Saudara, perkataan yang sangat-sangat keras. Disampaikan bukan kepada jemaat yang amburadul acuk kadut, ya rusak secara perilaku. Tetapi kepada jemaat yang mencampur adukan kasih karunia dengan hukum Taurat. Ngeri ya? Coba ya, doktrin yang salah lebih buruk dari perilaku yang salah. Sama-sama katakan, sama-sama saya. Doktrin yang salah lebih buruk daripada perilaku yang salah. Doktrin yang salah lebih buruk daripada perilaku yang salah. Amin? Perilaku yang salah juga nggak baik ya. Jadi kasih karunia itu pribadi Yesus, bukan doktrin. Ya, dan Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus. Itu marah besar. Roh Allah dalam dirinya. Murka nih. Dan yang senang murka, nah senang nih. Ya, nggak apa-apa. Saudara, makanya saya selalu berpikir, Tuhan itu kok marahnya itu atau merasa jengkel gitu ya. Kalau anak-anaknya ditebus oleh karya Yesus yang sempurna, tuh kok menerimanya salah. Atau menerimanya sedikit, bahkan sedikit aja Tuhan jengkel sebenarnya. Kenapa sih imannya cuma segitu? Ya kira-kira gitu ya. Kalau Tuhan katakan, Tuhan harus takut. Ya artinya kepada jemaat atau gereja, kamu tuh harus takut kalau nggak masuk tanah perjanjian atau God's rest, tempat perhentian. Tuhan itu nggak mau apa yang Tuhan itu sudah bayar. Kok kita nggak nikmati gitu, kita nggak alami. Sehingga target atau tujuan Tuhan tuh nggak tercapai. Apa Pak target tujuan Tuhan? Saudara dan saya itu menerima kesuksesan, menerima keutuhan, menerima kemenangan tanpa susah payah. Saudara dan saya itu reign in life, berkuasa dalam hidup tanpa susah payah. Itu tujuan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di Galatia, saudara dengar dulu ya. Ini perkataan yang keras. Tetapi kepada siapa? Bukan kepada gereja yang dibawa kasih karunia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh atau foolish atau stupid, tolong. Ya bahasanya lebih keras dari bodoh ini. Siapakah yang mempesona kamu? Siapa yang menyihir kamu? Bahasa Inggrisnya kata bewitch. Ya, menyihir. Orang yang dari bawah kasih karunia. Karena berita Paulus hanya kasih karunia kan? Kasih karunia radikal. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia. Yesus dan karyanya yang sempurna.
Datang orang-orang Yudaisme, ya, orang-orang Kristen Yudaisme dari jemaat Yerusalem, dari Israel, menyampaikan percampuran hukum Taurat. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Seringkali ya kita mendengar kalimat-kalimat retoris atau pertanyaan-pertanyaan retoris. Udah jelas kan? Ya, maksudnya jawabannya sudah ada di dalam pertanyaannya. Itu menegaskan bahwa karya yang sempurna Yesus itu telah tergambar dengan jelas. Kan saya udah ceritain dengan jelas kan? Saudara boleh mendengar khotbah-khotbah sebelumnya sudah begitu terang kan? Kok masih mau lagi ditipu atau dikadalin atau didustai? Kontroversi iblis? Konspirasi jahat iblis? 2. Hanya inilah yang hendak ku ketahui daripada kamu. Ayo jawab, katanya Pak Rasul Paulus ya. Pertanyaan retoris lagi. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Kamu menerima roh kudus. Nah disinilah jelas ya, roh kudus itu di pihak kasih karunia, bukan pihak hukum Taurat. Ya, menerima hukum roh itu karena percaya melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu melakukan, do. Kalau kasih karunia itu dan, selesai, lakukan, selesai. Nah, kamu ini menerima Roh Kudus atau karunia Roh Kudus itu berkarya atau Roh Kudus itu aktif hidup di dalam kamu itu karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Dalam bahasanya kata atau by the hearing of faith. Sekali lagi ya, hukum Taurat tidak ada iman. Kasih karunia itu iman. Apa itu Pak? Tangan yang terbuka menerima. Menerima suplai Tuhan. Amin. Sama-sama katakan menerima suplai Tuhan. Yesus. Amin. Ya. Dan 3 bagian A, apakah kamu sebodoh itu? Apakah kamu setolol itu? Sampai nggak habis pikir Rasul Paulus. Kenapa tolol-tolol amat? Tuhan Yesus kan tergantung di kasih itu kan udah jelas. Kan semua juga udah jelas, dibayar lunas. Kan sudah jelas banget bahwa sudah dilunasi semua, sudah ditanggung semua tuh dosa. Sudah ditanggung semua tuh penyakit, sudah ditanggung semua tuh penghukuman, kutuk, murka, sudah ditimpakan semua pada Yesus. Kok kamu masih mau melakukan lagi atau mengharapkan lagi kebenaran dari hukum Taurat? Kamu kurang benar kalau kamu disunat, kamu baru benar. Kamu belum selamat kalau kamu disunat, kamu baru selamat. Seolah-olah dari orang-orang Judaisme itu berkata gitu. Ini doktrin yang salah, Injil yang sesat ini. Ya, sehingga Rasul Paulus sampai jengkel, saking jengkelnya Galatia 3 ayat 13 katakan gini. Kenapa ya nggak suruh kamu tuh sekalian aja suruh kebiri aja, potong aja semua itu. Saking kerasnya, saking jengkelnya Roh Kudus. Nah inilah makanya saya katakan di bab inilah kita mesti jelas, clear. Bahwa Tuhan suka kepada Daud, Tuhan suka bahwa Daud itu akan mengembalikan Yesus dan karyanya, kasih karunia, tapi Tuhan atau membenci percampuran. Karena percampuran itu membuat kasih karunia menjadi netral, hukum Taurat menjadi netral. Membuat keduanya itu tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi reaksi keras ini kalau menurut banyak orang ya harusnya diberikan kepada jemaat Korintus dong. Ya, tetapi kita akan mendengar dari reaksi keras ini kita melihat ya bahwa ajaran yang salah jauh lebih buruk dibandingkan perilaku yang salah. Ini menyingkapkan apa yang Tuhan prioritaskan kepada jemaat, kepada tubuh Kristus. Saudara dengar baik-baik, tangkap dengan roh saudara. Tangkap dengan iman saudara, dengan roh saudara. Inilah isi hati Tuhan, inilah prioritas utama Tuhan. Tolong please, jangan mau terima percampuran. Ya, percampuran itu bukannya, ya artinya bukannya kejatuhan karena kepada dosa, bukan. Walaupun dosa itu buruk, jelek, percampuran itu jauh dari
ke tingkat ketinggian kasih karunia jatuh kepada hukum Taurat. Nila setitik rusak susu sebelanga. Saya selalu katakan itu. Apa tuh? Apa artinya, Pak? Kasih karunia itu harus murni 100%. Kalau ditambahkan hanya dengan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, menjadi hukum Taurat, keseret lagi namanya. Itulah yang menjadikan berbahaya sekali. Ya, percampuran itu buruk. Ya, karena apa? Buruk sekali. Itu bisa dengan Babel. Kebingungan atau suam-suam di jemaat Laodikia. Nanti kita juga boleh lihat di bagian yang kedua. Suam-suam dimuntahkan. Jadi menghadapi jemaat Korintus, kenapa Rasul Paulus kok sabar? Tenang. Karena yakin, karena kasih karunia Allah pasti dapat mengatasi, membereskan yang salah. Saya selalu katakan, dosa tidak bisa menstop kasih karunia, tetapi kasih karunia bisa menstop dosa. Amin. 1 Korintus 1 ayat 4, buktinya nih kalem banget Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Beda banget ya. Tadi terkutuknya kita belum baca, nanti kita baca bagian berikutnya ya. Terkutuklah 2 kali. Bodoh atau tolol 2 kali. Udah dikebiri aja itu yang nyuruh-nyuruh kamu percampuran. Kira-kira begitu. Ya, keras-keras amat, Pak. Saya tersinggung nih Bapak ngomong gitu. Komplain sama Rasul Paulus atau sama Roh Kudus menulis di jemaat di Galatia, jangan nama saya, ya. Tetapi kepada Korintus 1 Korintus 1 ayat 4, Rasul Paulus katakan begini, aku senantiasa mengucap syukur, ya. Tenang, sabar kepada Allah, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Kamu, ya dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur karena kasih karunia Allah. Saya lihat kamu, saya lihat kasih karunia Allah. Dosa bertambah-tambah, kasih karunia mengatasi semua dosa itu. Memang dibereskan, memang dinasihati, memang diperbaiki. Tetapi oleh kasih karunia Allah. Ya, jadi kekacauan begitu ketara, perilaku yang begitu buruk. Ya, giliran di Galatia, kembali lagi, Rasul Paulus kata gini, saya heran, I marvel, saya ngeri. Oh, bahasanya gitu tuh kalau di dalam King James Version, saya ngeri. Ya, kenapa kamu begitu lekas berbalik daripada Kristus? Oh, baca aja ya, Galatia 1 ayat 6. Aku ngeri, aku heran, ya, marvel. Apalayat, ya, ngeri bahwa kamu begitu lekas berbalik. Kenapa begitu lepas berbalik? Saya suatu waktu juga bertanya, Tuhan, kenapa kasih karunia itu begitu ringkih? Orang yang menerima gembira, wah senang, iya ya, dosa kita diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Oh iya ya, Tuhan gak mengingat-ingat lagi dosa kita. Oh gak bisa lo, sesat lo, kalau gak ngaku dosa lo gak diampuni lo, gak bisa diangkat lo, gak gini, oh belum tentu selamat. Tiba-tiba, iya ya, begitu ringkih, kembali lagi ke bawah hukum Taurat. Upaya diri, usaha diri, untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dead works, pekerjaan-pekerjaan sia-sia, pekerjaan-pekerjaan agamawi, rohani kelihatannya. Tetapi justru menepis kasih karunia. Justru menjatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Ke bawah hukum Taurat. Ya, Tuhan bilang bukannya kasih karunia yang ringkih. Kasih karunianya adalah Yesus yang kokoh teguh. Tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hebat, dahsyat, ajaib. Yang ringkih adalah daging. Bukan ringkih ya. Daging ini lebih kompatibel. Lebih cocok, kalau komputer itu kok lebih kompatibel atau lebih cocok dengan hukum Taurat. Do good, get good. Do bad, get bad. Melakukan yang baik, dapat baik. Melakukan yang salah, dapat hukuman, dapat pukulan. Kan lebih cocok ya sama daging kita ya. Lebih cocok ya sama logika kita kan. Kalau ini nggak cocok, Pak. Orang saya yang salah, masa Tuhan Yesus pikul semua? Ya kalau dipikul juga masa semua? Kan ada saya-sayanya, Pak.
Saya juga harus dihukum, Pak. Itu perlu Roh Kudus untuk saudara mengatakan bahwa saudara tidak dihukum lagi. Saudara tidak akan pernah diingat lagi dosa-dosanya. Saudara tidak akan pernah dimasuki neraka, atau tidak akan pernah Tuhan menjauh dari saudara bahkan ketika saudara gagal. Saudara tidak akan pernah lagi diperhitungkan kesalahan dan dosa-dosanya karena saudara dan saya di dalam Yesus. Itu perlu Roh Kudus untuk mengerti itu. Akan kita perlu Roh Kudus lebih lagi untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus itu segalanya buat kita. Kesembuhan kita, kesehatan kita, perlindungan kita, kesejahteraan untuk keluarga kita. Proteksi kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu, perisai dari COVID-19, dari krisis ekonomi. Sebab dia datang supaya kita boleh hidup dan berdirinya dengan segala kelimpahan. Sebab dia kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Dan itu semua untuk kita. Sudah dibayar lunas. Overpayment. Apa overpayment? Dibayar lebih. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Itu perlu Roh Kudus semua untuk kita mengerti itu dalam perjalanan itu. Ya, karena itu dikatakan gini, daripada dia. Ya, kenapa lekas berbalik? Daripada dia, itu pribadi kasih karunia yang oleh kasih karunia Kristus, telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ya, lihat ya, tadi ada garis bawahi kasih karunia Kristus ya. Itu apa nih? Ayat 7 yang katakan kan ada kasih karunia Kristus, ada Injil yang lain. Ya, ada kasih karunia Kristus, ada Injil yang lain. Ayat 7 yang sebenarnya bukan Injil. Nah, Injil yang lain itu bukan Injil. Ya, yang Injil yang lain itu di sebelah sini aja saya ngomongnya. Injil yang lain itu bukan Injil. Ya, ini Injil palsu, bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Nah, ini ada dikacaukan kan? Ada orang datang Yudaisme, Kristen Yudaisme bawa-bawa tambahan ini itu hukum Taurat supaya tidak hanya sepenuhnya kasih karunia, mengacaukan tuh namanya. Ya, dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, sekarang ada Injil Kristus. Tadi kasih karunia Kristus, Injil Kristus. Jadi kalau saudara ditanya, apa itu Injil Kristus? Apa itu Injil yang Rasul Paulus beritakan? Apa itu Injil yang saudara beritakan? Kasih karunia Kristus. Lihat ayat 6-nya kan? Kasih karunia Kristus. Saudara cek, kasih karunia Kristus bukan? Kasih karunia Kristus. Ya, bukan Injil keseimbangan. Bukan Injil percampuran. Bukan dicampur aduk. Radikal. Apa itu Injil Kristus? Apa itu kabar baik Kristus? Apa itu gospel? Good news? Kasih karunia Kristus. Kalau yang diputarbalikkan apa? Yang diputarkan Injil yang lain. Artinya apa? Injil percampuran. Yang bukan Injil. Injil yang menyesatkan. Injil yang palsu. Ya, Paulus marah besar. Ya, kepada penganut Judaisme ini. Ya, marah besar. Ya, makanya dia menyampaikan kutuk ganda. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Tadi Injil yang lain, Injil yang berbeda. Sama kan? Tadi ayat 7, ayat 8 ini kan? Jadi Injil yang lain apa? Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Rasul Paulus selalu katakan my gospel. Apa yang Injil yang Rasul Paulus beritakan? Pengampunan segala dosa. Dan dibenarkan sepenuhnya. Dari mana Bapak tahu? Ya saudara cek lagi khotbah-khotbah saya sebelumnya. Atau saudara boleh baca dalam Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Atau seluruh pasal itu tentang khotbah Rasul Paulus. Dan utamanya 38 sampai 39. Itu Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jadi Injil yang berbeda dari itu dikatakan terkutuklah dia. 9 seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Ya, kalau udah 2 kali ini namanya serius nih. Ya, masalah serius. Jadi masalah percampuran itu masalah serius. Sama-sama katakan masalah percampuran, masalah serius. Saya tidak mau kena kutukan. Satu aja nggak mau.
apalagi ganda. Ya, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, jadi Injil yang berbeda, Injil yang berbeda, Injil yang lain. Ya, Injil yang lain, Injil yang berbeda, Injil yang lain, Injil yang berbeda. Dari apa? Dari kasih karunia Kristus, dari kabar baik Kristus. Saya memberitakan Injil yang Paulus beritakan. Kabar baik Kristus. Kasih karunia Kristus. Selain itu, Injil yang lain, Injil yang berbeda. Dengan apa yang telah kamu terima, ya, terkutuklah dia. Kutuk ganda disampaikan. Nah, kalau saudara mau sadari penghukuman, nah tuh mau. Jadi saudara gini, aduh, Tuhan tuh bisa murka, Pak. Tuhan itu masih bisa marah. Ya, Maria marah, murka kepada siapa? Kepada pemberita Injil yang berbeda dari Injil yang Paulus beritakan. Kasih karunia Kristus atau kabar baik Kristus. Iya, Pak, kabar baik, tapi, nah gitu ya. Iya, kabar baik. Ini saya ceritakan gospel, Pak. Tapi, nah tetapinya itu yang membuat Injil itu menjadi sesat. Karena ini murni. Kasih karunia Allah murni, sama-sama katakan. Kasih karunia Allah murni. 100%, amin. 100%. Segalanya dari Allah. Tidak dari kita. Ya, all of Jesus. Semuanya Yesus. Tidak dari kita sama sekali. None of us. Amin. Ya, jadi kita tidak dapat menyeimbangkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Ya, karena sebenarnya nggak ada yang melakukan hukum Taurat murni, nggak ada, saudara. Ya, amin. Ya, tetapi yang ada nih masalahnya kasih karunia yang dicampur. Ya, itu yang dipraktekkan oleh gereja-gereja hari ini. Ya, jebakannya ya gitu. Jadi orang-orang Judaisme datang kepada jemaat Galatia, ya Anda justifikasi, Anda dibenarkan melalui kasih karunia, benar. Tapi selanjutnya Anda harus sanctification, menguduskan diri dengan hukum Taurat, dengan 10 perintah Allah. Sudah pernah dengar? Ya, giliran orang menginjil. Wow, Pak, tapi Pak, saya orang berdosa, Pak. Saya pelacur, Pak. Saya orang berdosa. Gak apa-apa, pokoknya kalau kamu terima Yesus, hari ini juga kamu mati masuk surga. Kamu diselamatkan selama-lamanya, kekal. Di mana, Pak, terimanya? Ya, kamu membuka hati, percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Kamu diselamatkan selama-lamanya. Oke, Pak, saya terima, Pak. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau. Saya orang berdosa, saya minta ampun. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya diselamatkan. Saya ada kebenaran Allah dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya lahir baru. Nah, kemudian yang menginjil berkata, nah sekarang kalau kamu mati, masuk mana? Masuk surga. Betul. Kamu adalah anak Allah. Nah, sekarang kamu masuk ke gereja ya, ibadah ya. Dibawa ke gereja, ibadah di gereja, pengkhotbahnya bilang ini. Betul, kamu diselamatkan melalui kasih karunia. Tetapi kamu harus menguduskan diri. Kamu harus melakukan ini dan itu, tidak melakukan ini dan itu. Baru kamu bisa diselamatkan. Baru kamu bisa diangkat. Nah, kalau orangnya kritis, dia bingung. Tadi katanya saya diselamatkan oleh Yesus, saya terima Yesus, saya percaya Yesus, keselamatan saya kekal. Kok kata Bapak ini keselamatan saya batal kalau saya jatuh dalam dosa? Jadi yang kekal apa yang ada yang bisa hilang? Bingung nggak? Bingung. Itulah Babel, kebingungan. Ya, itulah campuran. Belum lagi ditambahkan ini. Nah, ini baru tahap kedua loh. Justification. Justification, sanctification, menguduskan diri, glorification. Kalau kamu gagal di sini, masuk neraka. Apalagi gagal di sini, masuk neraka juga. Jadi orang Kristen bingung. Ya. Nah, datang mafia-mafia agama. Pendeta-pendeta mungkin. Oh, kalau saya pribadi, saya sekali selamat tetap selamat, Pak. Saya Calvin, Isme misalnya. Oh, saya percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau saya khotbah kepada jemaat, belum tentu selamat. Nipu nggak? Menipu, saudara, menipu. Pak Melki ngarang-ngarang. Saya dengar sendiri. Teman-teman pendeta saya berkata begitu. Dan saya tidak mau. Percampuran itu dibenci oleh Tuhan. Apa yang manusia katakan keseimbangan,
Atau teologi katakan keseimbangan, teologi keseimbangan, Tuhan katakan percampuran. Dan Tuhan membenci percampuran. Ya, kita 100% harusnya dibenarkan. Ya, kita 100% nerima kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Sama-sama katakan hadiah. Tuhan itu enak, Tuhan itu benci. Tuhan itu tidak suka dengan percampuran. Ya, ingat. Inilah setitik rusak susu sebelanga. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa Tuhan tidak suka, membenci, enak dengan percampuran. Dan karena itu kami perlu secara tegas Tuhan mendengar daripada Roh-Mu yang kudus. Sampaikan sendiri kepada setiap orang yang mendengar kabar baik ini. Bahwa Tuhan itu sangat-sangat tidak suka kalau gereja atau jemaat itu tidak menerima apa yang Tuhan maksudkan, Tuhan tujukan. Yaitu kasih karunia yang 100%. Kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Karena itu Tuhan, anak-Mu ini berdoa. Biar setiap orang, sebanyak orang mendengar. Mereka itu semuanya menyadari. Tidak mau lagi diseret atau dibawa oleh berita-berita percampuran. Membawa mereka jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Tidak mau Tuhan. Tapi sepenuhnya ingin, rindu, hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Daripada kemuliaan semakin besar. Dari kesuksesan, keutuhan, berkemenangan. Tanpa susah payah. Karena menerima suplai dari Tuhan. Tuhan begitu mudah, begitu indah. Dan begitu benar. Bahwa itu yang Tuhan inginkan. Mengembalikan Yesus dan karya yang sempurna di pada gereja Tuhan. Karena itu Bapak, setiap orang yang menerima hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengenai masalah keluarga dibebaskan, dipulihkan, hubungan demi hubungan dipulihkan, diberkati, good sukses dalam pekerjaannya, dalam bisnis dan usahanya, dalam segala apapun yang dikerjakan, punya mestika kasih karunia. Kemanapun berpaling, berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.